rupiah senilai 763 juta rupiah. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura senilai 165.000 atau setara dengan 2,16. Barang bukti dalam bentuk logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai dengan nominal 3,42 miliar rupiah. Yang kedua diamankan dari ASB, kemudian DWP, HRT dan juga saudara EY. Cukup sepertinya sudah mewakili dan sudah sangat jelas. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, sebelum lebih jauh menjawab, izinkan saya merayakan. Baik, ini Mas Rio ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah saat ini ya, sampai saat ini kita berdasarkan kecukupan alat bukti dan juga peran yang kita peroleh dari keterangan saksi-saksi. Buka sesi tanya jawab, kami persilakan sesi pertama terkait dengan dari Mas Rio. Antara. Pagi Pak Sen, Mas Budi. Sedikit aja soal ini kan gimana untuk jajaran direksi atau manajerialnya gitu. Apakah emang ini kan perusahaan tambang yang berlokasi di Maluku kalau nggak salah. Nah ini apakah juga KPK membuka peluang juga kan ada modus-modus dugaan suap juga kan di pertambangan. Barang bentuk rupiah senilai 763 juta rupiah. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura senilai 165.000 atau setara dengan 2,16. Barang bukti dalam bentuk logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai dengan nominal 3,42 miliar rupiah. Yang kedua diamankan dari ASB, kemudian DWP, HRT dan juga saudara EY. Ya, bahwa ini perkaranya dalam masa transisi, terjadinya di Desember nih ya, mereka pemberiannya di Desember dan lain-lain, kemudian tertangkapnya di Januari selepas tanggal 2 gitu. Tentunya untuk penanganan perkaranya kita ada petunjuknya sendiri di masa-masa transisi ini. Tadi ada, kalau Mas Jo mungkin dengarkan, kita ada pasal-pasal di Undang-Undang Tipikornya, tapi ada juga pasal-pasal di undang-undang terbaru ya, KUHP dan KUHP yang baru seperti. Jadi masih masuk ke situ gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua-duanya sudah kita adopsi di situ gitu ya. Termasuk juga mungkin kalau rekan-rekan bertanya agak beda hari ini gitu ya. Konvers hari ini agak beda. Gitu. Kenapa?
misalkan, loh kok nggak ditampilkan para tersangkanya. Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHP yang baru, bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga bersalah kan, seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Tentu saja penggunaan pasal-pasalnya ini di masa transisi menggunakan ada dua, kita mengadopsi yang lama kemudian juga yang baru. Nanti selepas ke tanggal 2 ini ke depan gitu ya, ketika perbuatannya terjadi setelah berlakunya undang-undang yang baru dan semuanya terjadi setelah itu, maka kita full akan menggunakan undang-undang yang baru. Demikian. Buka sesi tanya jawab. Kami persilakan sesi pertama terkait dengan dari Mas Tio Antara. Ya, pagi Pak Sen, Mas Budi. Sedikit aja soal Ya, sudah mewakili dan sudah sangat jelas. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, sebelum lebih jauh menjawab, izinkan saya merayakan. Baik, ini Mas Rio ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah saat ini ya, sampai saat ini kita berdasarkan kecukupan alat bukti dan juga peran yang kita peroleh dari keterangan saksi-saksi. Buka sesi tanya jawab. Kami persilakan sesi pertama terkait dengan dari Mas Tio Antara. ya, pagi Pak Sen, Mas Budi. Sedikit aja soal ini kan gimana untuk jajaran direksi atau manajerialnya gitu. Apakah emang ini kan perusahaan tambang yang berlokasi di Maluku kalau nggak salah. Nah ini apakah juga KPK membuka peluang juga kan